Pendidikan anak usia dini secara umum adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Teori PAUD menurut pendapat ahli, yang pertama ada Jean Piaget. Menurut pandangan Piaget, intelijensi anak berkembang melalui suatu proses aktif learning dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk terlihat secara aktif dalam kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera anak. Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 fase, yaitu yang pertama ada sensorik motorik, 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak berinteraksi dengan dunia sekitar melalui panca indera, dapat berpikir kompleks seperti bagaimana cara untuk mendapatkan suatu benda yang diinginkan, dan melakukan apa yang diinginkannya dengan benda tersebut. Kemampuan ini merupakan awal berpikir secara simbolik, yaitu kemampuan untuk memikirkan suatu objek tanpa kehadiran objek tersebut secara empirik. Yang kedua ada pra-operasional 2-7 tahun. Pada fase ini merupakan masa permulaan anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikirannya. Cara berpikir anak belum stabil dan belum terorganisir secara deduktif. Yang ketiga ada operasi konkret 7-12 tahun. Anak sudah mempunyai kemampuan berpikir secara logis dengan syarat objek yang menjadi sumber berpikir tersebut hadir secara konkret. Anak dapat mengklasifikasi objek, mengurutkan benda sesuai dengan tata urutannya, memahami cara pandang orang lain, dan berpikir secara deduktif. Yang keempat ada operasi formal 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak dapat berpikir secara abstrak, seperti kemampuan mengemukakan ide-ide, memprediksi kejadian yang akan terjadi, melakukan proses berpikir ilmiah, yaitu mengemukakan hipotesis, dan menentukan cara untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Menurut Piaget, interaksi dengan teman sebaya lebih bermanfaat dibandingkan dengan orang dewasa. Karena di negosiasi sosial, Piaget menekankan pentingnya kematangan pada awal pengembangan teorinya. Anak adalah lone scientist. Kognitifnya berkembang apabila anak dibiarkan bereksperimen sendiri atau memanipulasi benda secara langsung. Yang kedua adalah Vygotsky. Konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Inti konstruktivisme Vygotsky adalah interaksi antara aspek internal dan eksternal yang penekanannya pada lingkungan sosial dalam belajar. Konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang mempunyai pedoman dalam filosofi dan antropologi sebaik psikologi. Vygotsky memandang bahwa kognitif anak berkembang melalui interaksi sosial. Berbeda dengan Piaget, anak mengalami interaksi dengan orang yang lebih tahu. Berhubungan dengan proses pembentukan pengetahuan, Vygotsky mengemukakan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD sebagai kapasitas potensial belajar anak yang dapat berwujud melalui bantuan orang dewasa atau orang yang lebih terampil. ZPD atau Scaffolding Interpretation merupakan tahapan untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. 4 tahapan yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran adalah: yang pertama, tindak anak-anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Yang kedua, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Dan yang keempat, tindakan spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Vygotsky menjabarkan implikasi utama teori pembelajarannya. Yang pertama, menghendaki setting kelas kooperatif sehingga siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing ZPD mereka. Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan scaffolding. Jadi, teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan mode pembelajaran kooperatif. Karena dalam mode pembelajaran ini terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antara siswa dengan siswa dan antar siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Menurut Vygotsky, keterampilan-keterampilan dalam berfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Melalui pengorganisasian pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berada dalam suatu latar belakang kebudayaan ini, perkembangan anak menjadi matang. Pembelajaran berdasarkan scaffolding, yaitu memberikan keterampilan yang penting untuk pemecahan masalah secara mandiri, seperti diskusi dan praktek langsung.
ZPD adalah wilayah di mana anak mampu untuk belajar dengan bantuan orang yang kompeten. Batas ZPD yang lebih rendah ialah level pemecahan masalah yang dicapai oleh seorang anak yang bekerja secara mandiri. Dan batas yang lebih tinggi ialah level tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur yang mampu. Ada beberapa prinsip dalam penerapan teori Vygotsky di kelas. Yang pertama, belajar dan berkembang adalah aktivitas sosial dan kolaboratif. ZPD dapat menjadi pemandu dalam penyusunan kurikulum dan pelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran di sekolah harus dalam konteks yang bermakna, tidak boleh dipisahkan dari pengetahuan anak-anak yang dibangun dalam dunia nyata mereka. Untuk mengetahui dan memahami sejarah berdirinya PAUD di Indonesia, setidaknya dapat ditelusuri melalui dua periode, yaitu pada masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda tahun 1908 sampai 1941, dan pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Periode pertama, masa pergerakan nasional ketika penjajahan Belanda. Lembaga kindergarten atau populer dengan nama Froebel School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel merupakan cikal bakal lahirnya lembaga PAUD di Indonesia. Konsep lembaga ini dibawa masuk ke Indonesia oleh pemerintahan Belanda Hindia untuk pendidikan anak-anak mereka, anak-anak Eropa, dan para bangsawan lainnya. Pada saat itu, pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan semacam ini. Apalagi masyarakat miskin yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pada saat kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya pergerakan pemuda Budi Utomo pada 28 Mei 1998, barulah pemuda pribumi menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak ini direalisasikan dengan mendirikan Busana Atfal pada tahun 1919 oleh Persatuan Wanita Aisyah di Jakarta. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro sepulang dari pengasingannya di Belanda selama 2 tahun, mendirikan Taman Lare atau Taman Anak Kindergarten yang berkembang dengan nama Taman Indria. Periode kedua, masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan PAUD terus berlanjut, namun semakin berkurang dari segi kuantitasnya. Pada saat itu, pemerintahan Jepang tidak mengawasi secara formal penyelenggaraan pendidikan setingkat PAUD. Namun, pemerintahan Jepang hanya melengkapi kegiatan kelas dengan nyanyian-nyanyian Jepang. Periode berikutnya adalah periode setelah kemerdekaan. Periode ini setidaknya terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode 1945 sampai 1965, 1965 sampai 1998, 1998 sampai 2003, 2003 sampai 2009, dan periode 2010 sampai sekarang. Periode 1945 sampai 1965 ditandai dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta dan merupakan gerakan nasionalis dalam melawan kembalinya Belanda. Di era ini, pemerintah dan swasta mulai membangun banyak TK. Pada tahun 1950, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, keberadaan TK resmi diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pada tahun itu pula, tepatnya tanggal 22 Mei 1950, berdiri IGTKI. Pada tahun 1951, berdiri Yayasan Bersekolah pada Ibu yang menyumbang pendirian TK hingga menyebar keluar Pulau Jawa. Tahun 1951 sampai 1955, pemerintah berupaya mengembangkan kurikulum, menyediakan fasilitas, dan mengadakan supervisi ke TK-TK. Pada periode itu pula didirikan SPG TK Nasional di Jakarta dengan pemberian subsidi dan pengembangannya yang terus berlanjut hingga keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1957, berdiri GOP TKI atau Gabungan Organisasi Penyelenggara TK Indonesia, yang melaksanakan kongres pertamanya pada tahun 1959, dan pada awal tahun 1960-an mulai didirikan TK yang berstatus negeri. Tahun 1960 sampai 1963, pemerintah mulai melakukan pengiriman SDM untuk belajar ke luar negeri, di antaranya ke Australia, USA, dan New Zealand. Dampak dari pengiriman SDM tersebut terjadi modernisasi pendidikan di tingkat PAUD berskala besar, dan merupakan jawaban atas ketidakpuasan sebelumnya. Di penghujung di periode tersebut, yaitu tahun 1963 sampai 1964, lahirlah proyek atau kurikulum gaya baru. Inti kurikulum tersebut berorientasi pada fasilitas anak mendekati kecakapan, kebutuhan, dan minat individual. Ciri khasnya tersedia
pusat minat atau sudut, seperti sudut rumah tangga, sudut seni, pusat musik, dan sebagainya. Periode 1965 sampai 1998 ditandai dengan diperkenalkannya silabus kurikulum baru tahun 1968 yang menggantikan kurikulum versi 1964 atau yang disebut kurikulum gaya baru. Pada bulan November 1968, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF dalam bentuk penyediaan konsultan dan pendanaan untuk penataran guru dan administrator pendidikan di tingkat TK. Pada tahun 1970, mulai dijalin kerjasama nyata antara pemerintah dengan GUP TKI, IGTKI, dan PGRI. Kerjasama tersebut melahirkan kegiatan workshop bersama dengan tema konsolidasi gerakan prasekolah. Kegiatan yang sama dilakukan tahun 1973 dengan tema membakukan organisasi dan manajemen program-program prasekolah. Pada tahun 1974, diberlakukan kurikulum baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Isi kurikulum meliputi PMP, kegiatan bermain bebas, pendidikan bahasa, PLH, ungkapan kreatif, pendidikan olahraga, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan, serta pendidikan skolastik. Pada tahun 1984, diberlakukan kurikulum baru dengan isi kurikulum meliputi bidang pengembangan agama, PMP, daya cipta, jasmani dan kesehatan, daya pikir atau pengetahuan, serta perasaan kemasyarakatan dan lingkungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diikuti terbitnya PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan prasekolah semakin mempertegas eksistensi dan kedudukan pendidikan prasekolah di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1993 diberlakukan kurikulum TK 1993. Dalam kurikulum ini terdapat dua kegiatan utama, yang pertama program pembentukan perilaku dan yang kedua program pengembangan kemampuan dasar, daya cipta, bahasa, daya pikir, keterampilan, dan jasmani. Terkait dengan penyiapan pendidik oleh perguruan tinggi, mulai tahun 1979 di IKIP Jakarta didirikan jurusan pendidikan prasekolah dan dasar jenjang S1 yang terselenggara hingga tahun 1998. Setelah tahun 1998 berubah menjadi program S1 pendidikan anak usia dini hingga sekarang. Upaya lebih luas pengadaan pendidik PAUD oleh perguruan tinggi terjadi pada tahun 1993, 1994 sampai 1996, dan 1997. Peningkatan kualifikasi guru prasekolah dari SPG ke D2 PGTK yang penyelenggaranya dimulai dari IKIP Jakarta, IKIP Medan, IKIP Yogyakarta, dan kemudian IKIP Bandung. Pada tahun 1998, menguatkan berbagai upaya di bidang pendidikan anak usia dini. Maka diadakan semilokat tingkat nasional tentang pendidikan anak usia dini di IKIP Jakarta. Peserta terdiri dari 10 LPTK dan unsur dinas pendidikan dari seluruh Indonesia. Pada tahun 1998 sampai 2003 ditandai dengan otonomi pendidikan yang berpengaruh terhadap tata kelola penanganan PAUD di pusat maupun daerah-daerah. Pada periode ini, pemerintah mulai mendukung berkembangnya PAUD jalur pendidikan non-formal dalam bentuk kelompok bermain atau KB, tabung penitipan anak atau TPA, dan satuan PAUD jenis dalam bentuk pengintegrasian layanan PAUD dengan Posyandu. Melalui dukungan Bank Dunia pada tahun 1998 sampai 2004, pemerintah merintis program pengembangan anak dini usia di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Program dilanjutkan pada tahun 2008 sampai 2013 dengan nama Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini atau PPAUD dengan dukungan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia dan hibah dari pemerintah Belanda. Pada tahun 2001, dibentuk Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia atau PADU yang mengembang mandat melakukan pembinaan satuan PAUD non-formal. Pada tahun 2002, terbentuk Konsorsium PAUD yang membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Pada bulan Februari 2002, terbentuk Forum PADU atau PAUD tingkat nasional yang turut berkontribusi dalam pengembangan dan pembangunan PAUD di Indonesia. Di periode ini pula terjadi pendirian PGTK atau PG PAUD jenjang S1 di beberapa perguruan tinggi seperti PGTK S1 di UPI, PGTK S1 IKIP Yogyakarta, dan lain-lain. Dari 2003 sampai 2009 ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan jawaban atas tuntutan reformasi dalam semua aspek kehidupan. Melalui undang-undang ini, untuk pertama kali PAUD diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang, yaitu Pasal 1/14 tentang pengertian PAUD, Pasal 28 yang secara khusus mengatur tentang PAUD, dan pasal-pasal terkait lainnya.
Pada tahun 2003, diselenggarakan seminar dan lokakarya nasional atau Semiloknas di IKIP Bandung yang menghadirkan para akademisi dari perguruan tinggi, forum PAUD, dan praktisi PAUD dari berbagai daerah. Semiloknas ini menghasilkan blueprint tentang kerangka akademik dan rujukan pengembangan PAUD di Indonesia, yang mengawali konseptualisasi pembangunan PAUD di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2005, berdiri Organisasi Profesi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia atau HIMPAUDI yang menggerakkan seluruh potensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembentukan HIMPAUDI di tingkat pusat ini dengan cepat diikuti dengan pembentukan HIMPAUDI tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pada tahun 2004 sampai 2009, program PAUD menjadi salah satu dari 10 prioritas program Depdiknas hingga PAUD menjadi salah satu program pokok dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Pada penghujung tahun 2009, diterbitkan Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar PAUD formal dan non-formal. Periode 2010 sampai sekarang ditandai dengan kebijakan penggabungan pembinaan PAUD formal dan PAUD non-formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Non-formal dan informal PAUD ini melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Pada perjalanan sejarah pembinaan PAUD di Indonesia, akhirnya terjadi kristalisasi bentuk-bentuk satuan PAUD dengan berbagai karakteristiknya yang meliputi TK, termasuk Taman Kanak-Kanak Bustanul Atfal atau TKBA, RA, KB, TPA, satuan PAUD sejenis, serta PAUD berbasis keluarga dan atau lingkungan. Selanjutnya, bentuk pelayanan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia bertumpu pada 5 layanan, yaitu yang pertama ada Taman Kanak-Kanak atau TK. Taman Kanak-Kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur. Yang kedua ada KB atau kelompok bermain. Kelompok bermain adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK. Yang ketiga ada TPA atau Taman Penitipan Anak, merupakan satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Yang keempat ada satuan PAUD sejenis atau SPS. Satuan PAUD sejenis atau SPS adalah bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggarannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat, seperti Posyandu, BKB, Bina Keluarga Balita, TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran, Tapas atau Taman Pendidikan Anak Soleh, SPAS atau Sanggar Pendidikan Anak Soleh, Bina Anak Perasa, PAK Pembinaan Anak Kristen, BIA Bina Iman Anak Katolik, dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya, serta semua kelompok pelayanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita atau organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk program SPS adalah Pos PAUD, yaitu program PAUD yang diintegrasikan dengan layanan Posyandu dan BKB. Dan yang kelima ada PAUD berbasis keluarga atau PBK. PBK adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitas PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan atau parenting education. Setiap satuan PAUD berkewajiban menyelenggarakan program parenting yang diselenggarakan di satuan PAUD yang dibinanya, dengan tujuan keselarasan dan kesinambungan program antara perlakuan anak di satuan PAUD dan di rumah. Selanjutnya, integritas antara layanan PAUD di lembaga pendidikan dan keluarga. PAUD holistik integratif adalah penanganan anak usia dini secara utuh atau menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Tujuan PAUD holistik integratif secara umum adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan secara khusus, tujuannya yang pertama terpenuhi holistik integratifnya kebutuhan esensial anak usia dini, terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Yang ketiga, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antara lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah. Dan yang keempat, terwujudnya komitmen seluruh
unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Penerapan layanan PAUD holistik integratif di satuan PAUD yang pertama adalah layanan pendidikan. Layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Penyelenggaraan layanan pendidikan mengacu pada standar nasional PAUD, kurikulum 2013 PAUD, dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua ada layanan kesehatan, gizi, dan perawatan. Di Satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin. Yang pertama, memberi fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang atau SDIDTK, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak. Berkoordinasi atau meminta bantuan kepada pemilik atau holistik integratif PAUD, IGTKI, tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya. Yang ketiga adalah layanan pengasuhan. Pengasuhan pada satuan PAUD dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting diisi dengan kegiatan yang pertama, kelompok pertemuan orang tua atau KPO, seperti penyuluhan, diskusi, simulasi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan makanan-makanan yang sehat, pembiasaan perilaku holistik integratif hidup bersih dan sehat atau PHBS, penanggulangan kecacingan, penggunaan garam beriodium, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain. Yang kedua, konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, keterlibatan orang tua di dalam kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran. Yang keempat, layanan perlindungan. Perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak yang ada di satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik antara lain. Pertama, memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar satuan PAUD. Yang keempat, mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau mengholistik integratif dari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan. Yang kelima, layanan kesejahteraan. Layanan kesejahteraan diartikan bahwa satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi holistik integratif kebutuhan dasarnya, yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik, dan kebutuhan rohani.